Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal utul UGM atau ujian tulis untuk masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2018, yaitu khususnya untuk mata pelajaran fisika. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, untuk fisika, soal pertama itu dimulai dari nomor 16. Sebuah benda bergerak di suatu permukaan yang kasar dengan koefisien gesek antara permukaan dengan benda konstan sebesar mu. Bila awalnya energi kinetik benda adalah E dan jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti adalah X, maka besar massa benda adalah. Nah, kita gambarkan dulu ilustrasi dari soal ini. Nah, awalnya benda bergerak dengan kecepatan v dan memiliki energi kinetik E. Terus di sini bendanya ini berhenti. Misalkan ini posisi pertama, berarti di sini ada EK1 sama dengan E. Di sini ada EK2, nilainya sama dengan 0 karena bendanya berhenti. Nah, karena ini lantainya kasar, berarti benda mengalami gaya gesek. Kalau kita gambarkan gaya-gayanya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada W, gaya berat. Terus ada gaya normal N, ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan pergerakan benda, yaitu ada Fg. Nah, kita cari dulu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena benda tidak bergerak searah sumbu Y, berarti dia 0. Sigma Fy-nya yaitu ada N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W, N sama dengan M kali G. Nah, selanjutnya benda tadi kan bergerak dan mengalami perpindahan sejauh X. Berarti benda itu melakukan usaha W yang besarnya sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK. Di mana W itu sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. Gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya ada satu, yaitu gaya gesek. Berarti min Fg atau min gaya gesek. Min ini menunjukkan bahwa arah gaya tersebut berlawanan dengan pergerakan benda. Min Fg dikalikan S perpindahan sama dengan delta EK itu ada EK2 min EK1. Nah, min gaya gesek itu sama dengan mu kali N, di mana N-nya tadi M kali G, terus dikalikan S-nya, perpindahan tadi kan sebesar X, sama dengan EK2-nya bernilai 0, min EK1-nya nilainya E. Berarti min mu M G kali X sama dengan min E. Minnya kita coret, maka nanti ketemu M sama dengan E per mu kali G kali X. Nah, inilah jawabannya. Pilihan ganda yang benar adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 17. Sebuah partikel ditembakkan dari ketinggian H dari tanah. Misalkan ini ada gedung atau ada benda gitu ya. Ini tanahnya. Di sini ada partikel. Dia ditembak dari ketinggian H. Jika massa partikel M dan percepatan gravitasi G, hitunglah kecepatan awal, berarti yang ditanyakan V0-nya, yang harus diberikan kepada partikel tersebut agar pada saat mencapai ketinggian 2H di atas tanah, energi kinetiknya lenyap. Berarti misalkan di sini partikel posisi keduanya dengan ketinggiannya yaitu 2H. Nah, di soal tadi diketahui bahwa massa partikelnya, massanya yaitu M, percepatannya tetap ya, percepatannya sama dengan G, yang ditanyakan kecepatan awalnya. Nah, misalkan di sini ada H1, ketinggian partikel pertama itu adalah H, ketinggian partikel kedua adalah 2H, dan energi kinetiknya lenyap itu berarti EK2-nya, atau energi kinetik pada saat partikelnya pada ketinggian 2H. Lenyap itu artinya 0, gini ya. Nah, berarti kita menggunakan hukum kekekalan energi, di mana EM1 sama dengan EM2. Misalkan posisi 1 di sini, posisi 2 di sini. Yaitu ada EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 persamaannya yaitu setengah
M kali V0 kuadrat gitu ya, karena di posisi ini adalah benda dilempar berarti punya V1 atau V0-nya. Ditambah M GH1 sama dengan, nah EK2-nya tadi sama dengan 0, ditambah M GH2. Karena semua punya M, M-nya kita coret, sehingga di sini ada setengah V0 kuadrat ditambah G, H1-nya yaitu H, sama dengan G dikali H2-nya itu 2H. Berarti setengah V0 kuadrat sama dengan 2GH, yang GH ini pindah ke ruas kanan jadi min GH, berarti setengah V0 kuadrat sama dengan 2GH dikurangi GH, yaitu tinggal GH. Atau V0 kuadrat sama dengan setengahnya pindah ruas jadi 2GH, sehingga ketemu hasilnya V0 sama dengan akar 2GH. Nah, inilah jawaban yang benar, jadi optionnya adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 18. Sebuah kapal mengambang di permukaan air laut dengan sebagian volume berada di bawah permukaan air. Massa total kapal, berarti yang diketahui ada massa total sama dengan 100 ton. Kita rubah ke kilogram sama dengan 100.000 kilogram. Maka volume kapal yang berada di bawah permukaan air adalah, berarti yang ditanyakan volumenya, massa jenis airnya, rho sama dengan 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah volumenya berapa gitu ya. Kita gambarkan ilustrasinya, misalkan ini ada kapal, dia terapung di air, berarti ada bagian kapal yang berada di atas permukaan air dan ada bagian yang berada di bawah permukaan air. Karena kapal itu memiliki massa, berarti di sini ada gaya berat W. Karena ini air, dia berusaha untuk mengangkat kapal, dia ada gaya angkat ke atas atau FA. Nah, sesuai dengan hukum kedua Newton, di mana sigma F itu sama dengan 0 karena kita anggap sistemnya ini diam. Berarti FA min W sama dengan 0 atau FA sama dengan W. FA gaya keangkat itu persamaannya rho kali G kali V, dan W gaya berat itu persamaannya M kali G. G-nya sama, kita coret. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, di mana rho-nya tadi sama dengan 1000 dikali V sama dengan massanya 100.000 kg. Sehingga V sama dengan, ini kita coret ya nolnya, coret 3, dicoret 3, berarti ketemu V-nya sama dengan 100 meter kubik. Nah, inilah volumenya. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 19. Sebuah pegas ringan memiliki tetapan gas K sama dengan 500 Newton per meter. Salah satu ujung pegas itu diikat pada balok yang terletak di lantai yang cukup licin, sedangkan ujung yang lain ditarik seperti pada gambar, sehingga balok mengalami percepatan A sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Jika massa balok M sama dengan 1 kg, berapakah energi potensial pegas? Berarti yang ditanyakan EP pegas. Nah, ketika pegas ini ditarik, misalkan ini ada K, nah ketika pegas itu ditarik, dia akan mengalami pertambahan panjang, di mana pertambahan panjangnya bisa kita cari dengan persamaan F sama dengan M kali A, di mana F-nya ini sama dengan K kali X sama dengan M kali A, X sama dengan M kali A per K. Berarti X sama dengan M-nya 1, A-nya 20, K-nya 500. Kita coret nolnya, berarti ketemu X sama dengan 2 per 50 meter. Nah, selanjutnya untuk mencari energi potensial pegas atau EP pegas, persamaannya yaitu setengah K kali X kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya sama dengan setengah dikali K-nya tadi 500, X-nya yaitu 2 per 50, karena kuadrat berarti 2 per 50 kali 2 per 50. 500 dibagi 50 itu sama dengan 10, ini nolnya kita coret dengan 50,
tinggal 5, berarti ini kita coret, berarti tinggal 2/5 atau sama dengan 0,4 Joule. Nah, inilah besarnya energi potensial pegas. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 20. Sebuah elektron dan sebuah proton dengan kecepatan yang sama besarnya tetapi saling bertolak belakang memasuki suatu wilayah bermedan magnet homogen. Rasio besar gaya yang dialami elektron terhadap yang dialami proton adalah, nah keterangannya di mana MP itu adalah massa proton dan ME itu adalah massa elektron. Nah misalkan ini ada medan magnet homogen, masuk bidang gitu ya medan magnetnya. Nah, di sini ada elektron yang bergerak ke kanan, misalkan ada VE, terus di sini ada proton yang bergerak ke kiri, berarti ini ada VP. Nah, di mana nanti perbandingan gaya yang dialami oleh proton dan elektron dulu ya, berarti di sini ada VE per VP sama dengan gaya yang dialami oleh elektron itu ada B kali Q kali VE per B kali Q kali VP. Persamaannya sama, di mana medan magnetnya homogen, kita bisa coret B-nya. Untuk Q, muatan elektron dan muatan proton itu kan besarnya sama, cuma berbeda muatan, yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Berarti nilai Q-nya ini juga sama, kita coret. Terus besarnya kecepatan, nah ini tadi di soal diketahui kecepatannya sama, berarti VE per VP-nya juga bisa dicoret sehingga perbandingan antara gaya elektron dan gaya proton sama dengan 1:1 atau 1 gitu ya. Nah inilah jawabannya, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 21. Kapasitas suatu kapasitor plat sejajar dapat dinaikkan dengan, nah untuk persamaan kapasitas kapasitor plat sejajar di mana C itu sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Untuk yang A menaikkan jumlah muatan. Jumlah muatan itu Q. Tidak ada persamaannya Q ya, berarti yang A ini salah. Menurunkan jumlah muatan juga salah karena tidak ada Q-nya. Menaikkan jarak antar plat. Nah, jarak itu kan D. Di mana antara D sama C, antara jarak dan kapasitas kapasitor itu berbanding terbalik. Jika D-nya dinaikkan, maka kapasitas kapasitornya itu akan turun, sehingga jawaban yang C itu salah. Jawaban yang D menurunkan jarak antar plat. Nah, ini yang benar. Ketika D-nya semakin kecil, maka kapasitas kapasitornya akan semakin besar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Untuk yang E, menurunkan luas plat itu salah karena antara kapasitas kapasitor dan luas plat itu berbanding lurus. Sehingga kalau luasnya itu turun, maka kapasitas kapasitornya juga akan turun. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 22. Suatu loop kawat berbentuk persegi 4 dengan panjang sisi 0,3 meter ditembus tegak lurus oleh medan magnet luar 0,3 Tesla. Berarti ini panjang sisinya S sama dengan 0,3 meter. Medan magnetnya B sama dengan 0,3 Tesla. Jika medan magnetit berubah arah dalam 1,5 sekon, T-nya sama dengan 1,5 sekon. Misalkan ini ada B1, di sini ada B2. B2-nya jadi 0,2 Tesla. Maka rata-rata GGL induksi dalam loop kawat tersebut adalah, yang ditanyakan adalah GGL induksi. Nah, di mana persamaan GGL induksi sama dengan min N D flux per dt. Perubahan flux dibagi perubahan waktu sama dengan min N kali A D medan magnet, perubahan medan magnet terhadap waktu, gitu ya. Kita masukkan nilainya sama dengan min N-nya 1 dikali A itu luas karena tadi bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi, yaitu 0,3 kali 0,3. Perubahan fluxnya berarti ada B2 dikurangi B1, yaitu 0,2 min 0,3 per delta T-nya, yaitu 1,5 sekon. Nah, nanti ketemu jawabannya, yaitu
6 kali 10 pangkat min 3 volt atau sama dengan 6 milivolt. Nah, di pilihan jawaban tidak ada, berarti kita pilih jawaban yang F sama dengan 6 milivolt. Mungkin nanti kalau di soal ketemunya kita pilih jawaban yang C saja, 60 milivolt yang angkanya mirip. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Sebuah kapal bermuatan bersandar di pelabuhan yang air lautnya tenang atau tidak ada ombak. Ketika kapal dalam keadaan kosong tanpa muatan barang, akibat naik turunnya seorang kelasi dari kapal, kapal terayun-ayun naik turun terhadap permukaan air dengan periode ayunan T0. Ketika kapal berisi muatan penuh, kapal berayun-ayun naik turun terhadap permukaan air dengan periode T1. Rasio massa muatan kapal terhadap massa kapal ketika kosong kira-kira. Nah, di mana persamaan periode ayunan T itu sama dengan 2pi akar M per K. K itu konstanta, 2pi juga konstanta, berarti T sebanding dengan akar M, atau T kuadrat itu sebanding dengan M. Nah, selanjutnya ketika kapal kosong, dia M-nya M0 dan periodenya T0. Sedangkan ketika kapal diisi oleh barang, dia memiliki massa M1 dan periodenya T1. Nah, sekarang perbandingan atau rasio muatan kapal berarti delta M terhadap massa kapal ketika kosong yaitu M0 sama dengan M min M0 per M0 sama dengan di sini ada M per M0 min M0 per M0 sama dengan, karena tadi T kuadrat itu sebanding dengan M, maka M sama dengan ini ada T kuadrat per di sini ada T0 kuadrat min M0 per M0 itu kan 1. Berarti T kuadrat per T0 kuadrat min 1. Inilah rasio massa muatan kapal terhadap massa kapal ketika kosong. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 24. Dua buah senar gitar yang panjangnya sama berarti L-nya sama, L1 sama dengan L2. Gaya tegangan padanya sama, berarti F1 sama dengan F2, tetapi massa totalnya berbeda mengalami peristiwa resonansi. Bila senar pertama bergetar pada nada dasar, sedangkan senar kedua bergetar pada nada tingkat pertama, maka rasio massa senar pertama terhadap senar kedua adalah, nah yang ditanyakan yaitu perbandingan massa senar pertama dibanding massa senar kedua. Nah, sekarang kita cari persamaan dari senar gitar atau frekuensinya. F itu sama dengan V per lambda sama dengan 1 per lambda kali akar F per mu. Atau sama dengan 1 per lambda akar F kali L per M. Inilah persamaan yang akan kita pakai nanti. Selanjutnya, tadi di soal ditanyakan perbandingan antara massa M1 dan M2. Kita berarti pakai perbandingan frekuensi senar 1 dibanding frekuensi senar 2. Di mana pada senar pertama itu bergetar pada nada dasar, berarti di sini ada F0, sedangkan untuk senar kedua itu pada tingkat pertama atau F1. Nah, F0 itu persamaannya kita tuliskan tadi ada 1 per lambda dikali akar F kali L per M dibanding ini L1, F1, 1 per lambda kali akar F2 kali L2 per M2. Nah, untuk nada dasar, gambarnya itu seperti ini. Ada 2 simpul dan 1 perut. Berarti di sini panjang L-nya itu sama dengan setengah lambda atau lambda sama dengan 2L. Sedangkan untuk nada atas pertama, gambarnya seperti ini, berarti L-nya itu sama dengan lambda. Oke, sekarang kita masukkan lagi ke persamaan ini. Ini 1 per lambda, berarti ini lambdanya 2L, 1 per 2L. F-nya kan sama, kita coret. L-nya juga sama, kita coret, berarti ini tinggal dikali 1 per M1 dibanding 1 per L dikali akar 1 per M2. L-nya kita coret,
Biar akarnya hilang, kita kuadratkan, berarti ini 1/4 kali M1 dibanding 1/M2. Sehingga M2 dibanding 4M1, maka M1 per M2 itu sama dengan 1/4. Jadi perbandingannya 1/4. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 25. Sebuah teleskop memiliki perbesaran sebesar 20 kali. Berarti perbesaran M sama dengan 20 kali. Untuk mata yang tidak berakomodasi, jika panjang teleskop D sama dengan 84 cm, maka panjang fokus lensa objektif, berarti yang ditanyakan FOB-nya. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, di mana perbesaran M itu sama dengan FOB per FOK. Tadi kita tahu bahwa M-nya yaitu 20 sama dengan FOB per FOK. Sehingga kita peroleh FOB sama dengan 20 kali FOK. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, panjang teleskop D itu sama dengan FOB ditambah dengan FOK. Kita masukkan nilainya. D-nya tadi panjangnya yaitu 84 sama dengan FOB-nya yaitu 20 FOK ditambah FOK. 84 sama dengan 21 FOK, maka FOK sama dengan 84 per 21 yaitu 4 cm. Ini persamaan 2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga kita peroleh FOB sama dengan 20 dikali FOK-nya yaitu 4, FOB sama dengan 80 cm. Nah, inilah jawabannya. Pilihan yang benar adalah yang A. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal utul UGM tahun 2018 untuk 10 nomor pertama. Untuk 10 nomor selanjutnya kita bahas di next video. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.